Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bakisah Bola. Waduh, ini podcast perdana kita ya, Zak ya. Iya. Asli, ini selamat datang kepada kalian semua bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan perkenalan dulu kali ya, Zak ya. Untuk kenapa sih sebenarnya terbentuknya Bakisah Bola gitu kan. Tapi apa juga Bakisah Bola nih? Karena orang di luar sana juga Pasti bingung ya bingung bahasanya. karena ini bahasa Banjar ya gitu kan. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus Apa kasih itu? tahu ya teman-teman kita lagi ada di mana ini. Oh iya benar, ini kita lagi ada di Stadion Segiri. Keren kan stadionnya? Ya jelas, ini habis direnovasi. Ini stadion kebanggaan orang Samarinda. Nah benar, bujur. Ini dari zamannya Persisam juga sudah Iya. dipakai ini Stadion Segiri gitu kan. Walaupun di sini ada 3 stadion, salah satunya stadion apa aja? Utama Palaran, Utama Palaran, habis Segiri, dan sama Sepaja. stadion tapi namanya bukan Sepaja lagi, Ja. Udah kadrioning ya. Iya. Gelora Kadriuning. Nah, Nanti mungkin kita bisa juga review ke sana. Oke. Mungkin. Kita sekali-sekali nanti kita bakal berkunjung ke Ya, ke semua stadion lah. Semua stadion. Nanti pantangin aja videonya. Oke, siap. Yang pasti ini kita awal tag di Segiri Segiri, dulu, iya. sekaligus memperkenalkan Stadion Segiri itu gimana. Jadi kita pertama harus memperkenalkan dulu nih, Ja. Apa sih Bakisah Bola itu? Oke. Yang Kak, dari siapa ini, Ja? Oke. Mungkin dari aku ya. Oke, boleh. Bakisah Bola. Awalnya gimana, Ja? Oke. Awalnya itu saya nonton video tentang Indonesia melawan Jepang yang kalah 6-0 itu. Oh iya. Terus tiba-tiba kawan saya Bang Maul ini Hah? ngajakin bagaimana kalau kita buat video gitu. Iya. Buat video yang mencerdaskan masyarakat lah, Iya. terutama pecinta sepak bola Benar. Indonesia. Soalnya di Kalimantan sendiri hampir jarang orang yang membahas sepak bola Indonesia gitu. Iya. Rata-rata kan orang bahas Liga Inggris, Liga Iya. Spanyol dan lain-lain lah. Mungkin kita mulai perdana bahas tentang sepak bola Indonesia gitu. Oh, gitu, siap, Ja. Mungkin ada tambahan? Kalau aku sih sebenarnya karena kecintaan aku dengan sepak bola itu mulai kecil, Ja. Dari lensa olahraga Oh, dulu, gitu. zamannya dulu kan. Iya benar-benar. Zamannya dulu aku suka banget sama GSI, Galeri Sepak Oke, Bola benar. Indonesia, itu yang tiap minggu itu harus ada tuh aku di Benar. TV kan. Jadi kayak berita dan tayangan-tayangan bola seputar Liga Indonesia ini kayaknya berasa kurang kalau kita nggak mengulas lagi, Ja. Benar. Jadi aku tuh berasa pengen pengen ada lagi ulasan-ulasan tentang sepak bola Indonesia. Benar. Tapi ada lagi nih, Ja. Apa itu? Kalau saat ini kan Liga Indonesia itu dianggap liga sama netizen ini ya, warga net intinya, bahwa bahwa Liga Indonesia ini liga paling buruk lah, karena memang banyak masalah kelamnya dulu, Ja. Jadi mungkin itulah yang mendasari bahwa kita bisa loh Liga Indonesia ini ke depan bisa bersaing gitu, teman-teman. Nah, itu alasan mengapa sih kenapa Bakisah Bola ini hadir gitu Dan kan. lahir. Ya, dan kebetulan saya ketemu dengan saudara Reja ini, dia yang concern terhadap terhadap sepak bola, dan kita sering liputan juga Benar. sepak bola Khususnya Borneo ya. khususnya Borneo. Benar-benar. Khususnya Borneo ini kami mendasari nanti kita juga bakal lebih membahas terkait Borneo ya, Benar. Ja, ya. Karena ini home base kita, Iya. kita akan selalu membahas terkait Borneo. Jadi mungkin itu ya, Ja ya. Iya. Kalau sebenarnya hadirnya Bakisah Bola karena memang keresahan-keresahan yang ada ini seolah-olah kayak Liga Indonesia nggak bisa bersaing, walaupun memang saat ini Liga Indonesia itu di bawah Kamboja. Benar. Bayangin tuh, Ja. Kamboja itu menurutku setiap di level ASEAN. Iya, ASEAN ya? Iya. ASEAN ya. AFF. Intinya dia itu nggak bisa bersaing secara utuh, tapi secara liga kok peringkatnya di atas kita gitu kan. Ini satu hal yang aneh gitu, Ja. Benar. Makanya
kita di sini reputasi Liga Indonesia kita pengen tingkatkan melalui konten-konten ini teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa mengikuti juga Liga Indonesia itu bagaimana. Nggak melulu soal sisi negatif aja ya. Karena sejauh ini yang dilihat cuma negatifnya aja gitu kan. Memang kita terlepas waktu itu masih ada pengaturan skor lah. Bener. Ada intinya di Liga 2 itu lebih parah banget sampai intinya. ada yang namanya sepak bola gajah gitu Sepak bola gajah. Nah itu memang sepak bola yang nggak dibenarkan teman-teman di suatu kompetisi, walau nggak di Indonesia aja, di seluruh benar-benar negara aja ya kan. Tapi sebenarnya aja kita belum kenalkan nih Bakisa Bola itu apa sih? Ika orang Banjar lo aja. benar Ika orang Banjar kan enggak? Banjar. Bakisa itu apa? Bakisa itu ini mungkin nanti kalau salah mungkin dikoreksi juga ya sama teman-teman dikoreksi. orang Kalimantan ya. Correct me. Soalnya katanya orang itu bahasa orang Banjar Kalimantan Selatan sama bahasa Banjar orang Kalimantan Timur itu berbeda. Oh gitu ya. Iya. Karena memang perbedaan wilayah ini Benar. yang bikin beda juga bahasanya. Tapi juga. kok Bakisa itu artinya ceritaan gitu. Oh, bercerita ya. cerita Jaya. tentang sepak bola. Bola itu kan football lah. Ya. Jadi Bakisa itu cerita, bola itu ya sepak bola. Nah, Jadi konsep teman-teman. kita cerita tentang sepak bola. Nah, Begitu. nggak ada soal politik. Tapi kalau nanti ada tamu kita terkait politik juga, it's Ya, okay, nggak jadi benar. soal. Mungkin Ini politik sepak bola. Politik sepak bola. Kita Iya. akan mendalami bagaimana sih kehadiran sepak bola di ranah politik yang saat ini banyak digelorakan sama teman-teman gitu ya. Nah, jadi Bakisa Bola ini bercerita tentang sepak bola. Begitu ya teman-teman, ingat ya. Bakisa itu bahasa orang Banjar, bahasa Kalimantan Timur, Bahasa bahasa Kalimantan Selatan juga. Iya. Tapi bahasa Kalimantan lah pada intinya. Oke, jadi sebenarnya di episode pertama ini kita harusnya bahas apa sih, Jak, sebenarnya kemarin itu? Kita rencana itu bahas tentang kenapa netizen itu banyak yang meremehkan Liga Indonesia. Iya, benar. Bahkan disclaimer ya teman-teman, saya dan Bang Maul ini sebenarnya lebih suka nonton sepak bola Liga Inggris ya Bang. Iya. karena dia suka Liverpool, fansnya Liverpool garis berat lah. Kalau aku juga fans MU, Iya, cuma nggak terlalu yang gimana gitu karena aku jarang nonton. Kalau saudaraku ini luar biasa, cuma nggak apa-apa. Kita walaupun penikmat Liga Inggris, Iya. tapi kita bahas Liga Indonesia. Tapi begini loh, Iya, gimana? sebelum aku mengenal sepak bola Liga Inggris, Ya. sepak bola liga-liga luar, sebenarnya aku pertama kali nonton sepak bola dia di sini di Sigiri. Segiri bener Iya. ya? Bener. Aku dikenalkan. Tahun 2013-an gitu. Masih kecil banget tuh. Itu berarti satu Masih SMP itu, zaman Za. Pisam bener. Oh. Perisa Putra sama Linda dulu kan namanya Iya. kan. Masih zaman Pipa Tongkaya, Cedong dan lain-lain lah. Ah. Iya, home base-nya begini di sini juga nih. Home Iya, base-nya home base-nya. Perisa Putra sama Linda. Iya. Tapi dan nanti mungkin kita bisa juga bahas tentang kenapa Prisam itu bisa berubah Iya. dan berubah menjadi apa. Mungkin nanti kita bisa Ditunggu bahas. aja teman-teman. Tapi kita khusus itu tadi kembali Iya. ke topik bahwa Kita lebih bicara tentang kenapa sepak bola ya, Indonesia itu banyak netizen yang mengkritik Iya, itu. Kenapa sih? bahkan kalau pemain-pemain diaspora itu masuk ke Liga Indonesia kayaknya penurunan karir deh. Saya juga bingung ya. Kan seharusnya ini Liga problematik yang Iya. terjadi di Indonesia. Yang saat ini, pemain-pemain timnas yang iya, diaspora. sudah masuk ini apa aja? Ada Jan Reven, Dan Shreven, habis itu di ada Rafael Struijk. Rafael Struijk, Ya. yang masih belum menyusul ini Tom Haye yang masih rumor di Persija gitu-gitu Memang kan ya. kalau secara kita pribadi loh, memang kita berharap pemain-pemain timnas kita bisa berkembang di Eropa. Nah, Tapi apa salahnya juga kan bermain di Liga Indonesia? ya. Dan sepenglihatan saya, Liga Iya. Indonesia alhamdulillah sudah mulai berkembang. Bahkan namanya udah berganti ya dari BRI Liga 1 Iya, menjadi jadi apa itu? Super League Indonesia. Wih, Ini kan keren banget tuh. ya suatu kemajuan ya. Mungkin Iya. Pak Erick Thohir melihat dengan berubahnya nama, berubah juga Iya. kualitas. Ini baru sisi Disclaimer positifnya ini. ya. Jangan menganggap kita Pro juga pro, bukan. Jangan menganggap kita sebagai buzzer dari enggak Erick lah. Thohir. Enggak. Buat apa orang kita nggak dibayar? Ini benar-benar pure kecintaan kita. Iya. Ingin sepak bola Indonesia Iya, maju. kita ingin
sepak bola Indonesia juga dianggap positif di Iya. kancah internasional gitu ya, Ja, Benar. ya. Jadi ya itu topik yang menarik ini, Ja, dibahas bahwa pemain diaspora yang Bermain di Liga Indonesia itu dianggap penurunan karir. bahkan ada yang bilang Liga Indonesia Ligue 1 gitu. Lik Ang, nah, tuh sebutannya Lik Ang tuh keren banget. Itu Iya. kalau menurut aku Iya, gimana itu, Ja? sebenarnya nggak masalah ya pemain diaspora, siapapun pemain yang mau pemain Liga Eropa yang berkarir di sini ya nggak apa-apa. Tapi Ja, ini mereka ini dalam kondisi masih muda. Orang-orang di netizen itu menganggap bahwa kamu boleh ke Liga Indonesia, tapi ya memang kalau umurmu memang sudah di atas 30, Ja, gitu. Benar. Makanya pertentangan netizen ini terus berkembang gitu seiring bagaimana hal-hal negatif yang ada di timnas itu muncul. Jadi gitu, Ja. Jadi dibalikan lagi, ya boleh kok sebenarnya kalau mau di Liga Indonesia asalkan umurnya sudah nah ini Iya. kebetulan mereka Ada 2 pemain ya. iya, mereka ini masih muda, Muda banget memang yang masih. harusnya bisa bertahan di Eropa atau di luar Liga Indonesia yang memang secara Kualitas, ranking ya. itu sudah di atas Liga Indonesia gitu, Ja. Ini boleh pendapat pribadi ya? Oh iya, boleh. Karena ini mengutarakan Iya. bagaimana sih sebenarnya ke depan Liga Indonesia ini bisa diterima seluruh pemain gitu, termasuk pemain diaspora. Bahkan liga kita juga bisa bersaing di kancah AFC Bener. gitu-gitu loh. Amin, amin. Bahkan kita aja belum sampai ke AFC Elite. Bener. Tim-tim liga kita nggak bener. ada sama sekali yang di sana gitu, Ja. Nah ini yang masih disayangkan. Harusnya memang ini kalau memang ada sebuah kritik untuk pemain-pemain kita nggak jadi soal, tapi bagaimana caranya kita juga Liga Indonesia ini harus terus berkembang gitu, Ja. Tapi kalau menurutmu gimana Oke. tadi, Ja? Ini menurut aku ya, Ul. Ya. Sebenarnya ya memang cukup disayangkan pemain sepak bola muda yang pernah berkarir di Eropa, Rafael Strijk sama Jan Reven ya, Ya. pindah ke Bali dan ke Dewa ya. Ya. Isunya gitu ya. Ya. Sudah. Oh, sudah fix ya? Sudah fix. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat Rafael Strijk itu kan Ul, dari segi menurun karir kan memang dia dari Eropa, dari Belanda ya awalnya, Ya. terus tiba-tiba ke Australia. Nah mungkin dia juga melihat kalau dia tetap bertahan di Eropa, menit bermainnya sangat-sangat minim. Bahkan di tim sebelumnya di Australia itu, dia itu kan hampir nggak reguler main. Iya, Nah benar. mungkin dari dirinya sendiri melihat bahwa peluang bermain reguler itu ada di Indonesia, Baik. dan siapapun bisa bersaing di tim nasional gitu kan. Ah, Jadi nggak melulu yang di Eropa itu yang bisa masuk timnas utama itu enggak. Buktinya ada Ricky Kambuaya yang bisa, yang akhir-akhir ini netizen suka banget kan dengan Ricky Kambuaya. benar. Ada Lili Pali juga pemain Iya, Borneo. iya. Ya gitulah. Bahkan Artinya- pemain U23 kan Iya. kebanyakan pemain-pemain liga lokal. Iya benar. Dan alhamdulillah bisa tembus final ya nanti. Iya. Alhamdulillah. Itu sih menurut aku. Iya benar. Ini sesuatu yang netizen harus tahu gitu kan. Iya, kita harus lihat dua sisi sih. Iya, dua sisi, bahwa memang Rafael Strijk kalau di kancah Eropa itu masih belum bisa bersaing secara memang dari segi kualitas juga kayaknya harus dipush dengan Benar. menit bermain. Jam terbangnya harus dicoba terus gitu. Dan tapi menurutku belum ada jaminan juga mereka itu bisa bermain reguler secara masif gitu nantinya ketika di Dewa United. Oke. Misalnya kayak Rafael Strijk, Benar. habis itu Jens Raven di Tapi kan setidaknya dia di liga super sekarang ya, dia Iya. bisa bersaing dengan pemain-pemain lokal dan dia bisa buktikan bahwa dia masih layak di timnas Indonesia, dia Iya. masih layak jadi skuad utama di Dewa atau di Bali. Ya, Dan saya juga berharap tetap ya pemain-pemain muda, mungkin dia setelah dari Dewa dengan Bali, mungkin dia bisa kembali ke Eropa karena dengan kualitas bermain jam terbang yang cukup lumayan di Indonesia kan, iya benar juga dengan sih. permainan kualitas yang, makanya dengan harapan ya kualitas Indonesia juga bagus sih. Benar sih.
Itu yang kita harapkan. Dan Kan nggak menutup kemungkinan masih kan, dia Iya. masih bisa bermain Eropa kan. ya, ini dengan pergantian nama sih menurutku Liga apa Super League ya. Super League Indonesia. Super League Indonesia ini harapannya juga memang membawa kebaikan dalam liga ini. Sebenarnya apa aja sih, Jak? Sebenarnya aku juga masih belum tahu ini apa aja sih yang diperbarui di Liga Indonesia ini. Aku juga belum. Nanti mungkin oh teman-teman- iya, ini ketambahan pemain asing, Za. Oke, Aku benar. baru ingat. Nanti teman-teman bisa Teman-teman komen juga loh, apa-apa aja yang kita nggak tahu ya kan. Oh iya benar. Kita ini kan sebagai podcast Benar. awal ya, Za ya. Tentu kita juga Banyak belajar. dan membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman semua. Iya. Oke, Ja. Jadi Itu menarik sih memang pemain iya, asing itu ya. Pemain asing. Saat ini 11 pemain asing yang boleh masuk dalam tim. Yang main hanya berapa gitu, Ja? Lupa Iya, aku, Ja. tapi nggak 11-11 juga Ya, main. enggak, maksudnya dibatasi 5 kalau nggak salah. Iya, 5 atau 6 gitu ya. Ya 5 atau 6. Nah jadi ini apakah dengan jumlah pemain asing yang ditambah akan meningkatkan kualitas liga? Pertanyaannya itu, Ja. Benar. Bagus. Juga sih itu aku sempat mikir. Emang dulu kayak apa sih, Ja ya? Aku juga belum tahu sejarahnya yang lebih pasti. Oke. Tapi Liga Indonesia dulu itu memang nggak pernah lebih dari 10. Iya. Di bawah Benar. 10 semua. Dan memang di zaman ISL dulu, Indonesia Super League dulu itu juga kualitas liganya kita sudah tarafnya luar biasa gitu. Bahkan sampai Arema, Persipura, habis itu Palembang itu apa? Sriwijaya FC. Sriwijaya FC. Mereka itu bisa bersaing di kancah internasional hingga sampai semifinal. Arema dulu pas masih namanya Indonesia Super League gitu. Itu pemainnya juga, pemain asingnya nggak terlalu banyak juga, tapi mereka mengakalinya itu dengan kalau sudah 5 tahun Oke. ada di Indonesia, mereka bisa naturalisasi. bukan Jadi apa itu? ya berpindah ke warga Iya, negaraan. naturalisasi kan? Iya, Benar. gitu aja. Jadi Liga Indonesia tuh diakalinya dulu gitu supaya mereka bisa memasukkan pemain asing. Itulah. Tapi kualitas liganya memang oke waktu itu, bisa bersaing di kancah internasional. Kita juga bisa menikmati lah sepak bola itu ya. Iya. Tapi menurutmu bagus nggak sih ditambah 11 pemain asing ini untuk di liga sekarang? Ini kembali tadi kan kalau saya pertama setuju tuh tentang setuju aja tentang pemain yang bermain di Liga 1 gitu. Iya. Kalau tentang 11 pemain asing masuk di tim utama, walaupun nggak main ya, kan dia masuk squad utama kan Iya. di DSP. Menurut saya itu kurang baik sih menurutku tentang buat keberlangsungan sepak bola lokal, terutama pemain lokal ya. Kan seharusnya tujuan dari klub itu kan bisa mengorbit pemain ya, pemain lokal. Benar aja. Makanya ada U23, U19, U17 dan lain-lain. Kan seharusnya pemain-pemain seperti itu kan yang harusnya dikasih kesempatan bermain. Benar aja. Coba kita lihat Liga Inggris loh. Kalau Piala FA, Piala Carling itu kan, coba yang bermain pemain-pemain U23-nya, pemain mudanya lah, diberikan kesempatan. Nah, menurut aku dengan adanya kesempatan bermain untuk pemain-pemain muda, khususnya pemain lokal ya, itu menjadi tingkat kepercayaannya tinggi loh, dan mampu bersaing jadinya. Terus kalau menurutmu gimana tentang 11 pemain lokal? Iya ya, aku juga mikir itu ja. Sebenarnya bagus atau enggaknya itu relatif ya, karena kita di contohnya aja secara ugal-ugalan Liga Arab ini kan untuk mempromosikan liganya sebelum Piala Dunia di Arab ini luar biasa mereka. Jor-joran, bahkan pemilik intinya orang terkaya itu di Arab sana bisa miliki 4 klub gitu kan. Benar. Dengan membeli pemain Eropa dengan kelas-kelas luar biasa gitu. Dan kita menurutku ya Jaya, pemain asing itu juga mereka harus membawa, kalau memang ini sudah terlanjur ada gitu kan 11 pemain asing, tolonglah
klub-klub ini juga memilih untuk mencari bakat pemain asing juga yang yang berkualitas, yang tentunya nanti itu juga bisa meningkatkan permainan juga lah. Oke. Mungkin Dalam artian mencontohkan pemain Indonesia agar oh ini cara passing yang benar, Oke, gitu ya. benar. Ini cara crossing, ini cara bermain bola yang benar lah, intinya begitu sih ya. Menurutku gitu. itu sisi positifnya sih. Iya, itu ya. sisi positifnya untuk mendorong hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya, cuma ini terlalu banyak. Nah, justru terlalu banyak. Aku pengen berharap kepada seluruh klub yang ada di Indonesia juga mencari bibit yang luar biasa juga gitu loh. Jangan asal ambil gitu kan, jadi produk yang gagal gitu di klub gitu ya. Benar. Iya sih, kebanyakan kadang pemain-pemain luar negeri itu bermain di sini Iya. karena salah satunya karena ini ya, gaji yang tinggi juga. Kan Oh, ini iya. kan termasuk liga yang mempunyai gaji yang tinggi buat Benar, pemain iya. asing gitu. Iya. Mungkin itu juga daya tariknya, tapi dari segi positifnya memang iya, dengan bermainnya, dengan tertariknya orang 11 orang bermain di Liga Indonesia, berarti kan dia melihat liga kita juga punya Iya. kualitas yang baik. Nah, jadi begitu teman-teman. Kita mungkin singkat-singkat aja dulu ya, Oke. Jaya. Ini sebagai pembuka aja, yang pasti tujuan kita untuk membuat Bakisa Bola ini untuk menggelorakan kembali Liga Indonesia. Liga Indonesia Liga agar bagaimana ke depan Liga Indonesia juga dipandang positif gitu di kancah internasional, baik para netizennya aja dulu deh. Semoga semuanya bisa saling mendukung, sama-sama kita mendukung bahwa persepak bola Indonesia itu bisa maju kok. Jal. Amin. Itu yang kita harapkan, dan Benar. kedepannya timnas dengan liga kita yang bagus, timnas kita juga bagus juga gitu. Amin, yang amin. kita harapkan. Dan bisa lolos Piala Dunia. Dan lolos Piala Dunia. Tahun 2000. Apalagi kalau 2026 ini kita bisa lolos ya. Wah, ini gila-gilaan di Indonesia ini, Ja. Pasti pemain Indonesia pasti Iya. dilihat, pasti dilirik sih. Nah, ini kita bakal diskusikan juga sama pemilik SSB yang di kota Samarinda juga makin meredup gitu ya. Benar. Ja. Ini banyak keresahan-keresahan, bibit-bibit kita nggak terekspos dengan luar ya, karena dari pembibitan itu juga kurang, hingga kompetisi juga yang Iya. mungkin dirasa kurang, apalagi fasilitas olahraga itu juga jauh dari kata Harapan. layak gitu kan. Jauh dari harapan. Makanya kita di sini mendukung persepak bola Indonesia dengan membuat konten ini. Semoga teman-teman bisa support selalu konten ini, dan untuk pertama kalau bisa subscribe, like dan share. Itu yang kita harapkan ya, Ja, ya. Benar. Untuk pembukaan kita Bakisa Bola belum ada yel-yel juga, belum ada apa-apa. Benar. Ini jadi evaluasi benar-benar kita. perdana ini. Ya, perdana banget. Yang pasti kita akan berusaha untuk menjadikan persepak bolaan Indonesia bakal lebih baik lagi. Gimana sih? Dan dicintai Dan sama- dicintai para warganet, Iya. para pecinta sepak bola Indonesia. Dan kembali lagi nonton sepak bola Indonesia kan? Nah, Nggak nonton Liga Inggris doang, iya. Liga Spanyol aja. Soalnya banyak kritikan bahwa di setiap stadion udah mulai Iya. sepi gitu-gitu kan, apalagi di Liga Malaysia mereka udah pada sepi penonton, karena mereka budaya itu nggak digelorakan lagi. Nah, Benar. ini menjadi visi kita ke depan. Oke, Ja, ya. Oke, Ul. Jadi ini podcast kita pertama, dan semoga teman-teman ini para Iya, suka dan suka dengan konten kita. Iya. Dan Oke. tolong Hah? kritikan membangunnya. Oh iya, kritik membangunnya itu perlu juga. Ya, Mungkin- kalau ada kritik yang pedas juga nggak apa-apa buat kita. Benar, oke. Nanti kita mungkin bisa tanya jawab juga Ul sama Benar, teman-teman benar. apa keresahannya, dan kita mungkin bisa jawab. Iya, benar. Oke, mungkin itu aja dari kita. Salam Bakisa Bola. Salam Bye-bye. olahraga. Salam Salam sepak bola. olahraga. Salam sepak bola Indonesia. Bye bye. Gimana? Cocok ya? Matikan dulu, Ya.